Sebenarnya itu hak lo ya, mau makan apapun, mau makan kalajengking, mau makan tikus juga nggak masalah sebenarnya. Cuman ya, Hola netizen yang berbakti. Baru-baru ini aksi konten kreator Lina Mukherjee kembali menjadi perbincangan hangat netizen yang terhormat di media sosial. Pasalnya dalam kontennya dia tampak secara sadar mengkonsumsi kulit babi, padahal dirinya beragama Islam loh. Sebelumnya Lina Mukherjee rupanya pernah nggak sengaja makan daging babi di Sri Lanka lantaran dirinya tak bisa bahasa Inggris. Lina Mukherjee pun mengaku pernah menyantap daging babi di acara temannya yang non-muslim. Konten Lina Mukherjee itu rupanya mencuri perhatian banyak netizen yang budiman untuk mengeluarkan komentar-komentar terpujinya. Nah, gimana nih kalau menurut netizen yang tersayang? Wih, demi konten ya kak, sampai 3 kali demi kontennya, dan itu baru yang terakhir baru sadar diri demi konten. Oke, gimana kak, saranku juga next time demi konten kakak makan babi panggang karo. Nikmat kali loh, enak. Tunggu, demi apa pula aku mesti kakak, demi konten, supaya next time konten kakak oke. Kalau kakak datang ke Medan, datang ke daerah Brastagi, Padang Bulan, Pancur Batu, nih kakak ingat Padang Bulan, Pancur Batu, Brastagi, kakak coba namanya BPK seperti ini kak. Dia pakai darahnya yang udah dikasih bumbu, enak. Oke kak, next time kakak bikin demi konten makan BPK karo. Astagfirullahaladzim. Jadi kan di video ini kan Mbak Lina kan memamerkan dia makan babi ya kan, makan itu si kriuk babi, kulit babi yang crunchy itulah menurut dia. Sementara kita tahu kan Mbak Lina itu muslim ya. Saya sih ngomongin dosa lah mbak ya, saya juga banyak dosanya juga sih, saya juga muslim, masih banyak dosa. Yang saya pikirin itu adalah Mbak Lina itu kan selebgram, Mbak Lina itu kan konten kreator yang followersnya banyak kan di FB maupun di IG ya, di IG maupun di TikTok ya. Terus ketika Mbak memposting sesuatu gitu ya, yang memang makan babi itu kan memang haram ya untuk kaum muslim. Jadi Mbak Lina tuh kayak seakan-akan memposting lagi makan babi tuh kayak lucu-lucuan gitu loh ya. Yang kayak gitu-gitu mendingan gak usah lah mbak. Kalau mbak mau berbuat dosa pun ya jangan diposting-posting mbak ya. Kalau mau berbuat dosa, mau ngapain ya udah buat diri mbak sendiri aja, nggak usah dipamer-pamerin gitu kan. Mbak kan adalah orang yang influencer yang bisa menginfluence orang untuk melakukan A juga, nanti melakukan yang jelek, orang-orang jadi ikut-ikutan juga mbak, disangka ini main-main gitu loh, padahal ini menurut agama ya memang itu tidak diperbolehkan, haram ya haram gitu loh mbak ya. Jadi jangan main-mainin ya, jangan bawa-bawa agama, mempertontonkan dosa di sosmed ya. Kalau mau dosa ya udah sendiri aja mbak, nggak usah dipamer-pamer. Oke mbak. Terus tadi mbak bilang di video itu setelah makan babi mbak mau nyari-nyari masjid. Mau ngapain mbak? Habis makan babi nyari masjid, mau numpang ke toilet kah atau mau apa? Mau sholat tobat? Makin lucu nih mbak nih lama-lama ya. Mbak kan udah tua ya, maksudnya kan mbak udah gak muda-muda banget mbak Lina. Berpikirlah secara dewasa ya, jangan aneh-aneh. Oke. Terus lo bangga mbak makan babi 3 kali, lo ngerasa itu suatu rekor gitu, suatu kebanggaan, prestasi gitu? Hah? Enggak bagus sama sekali. Ya, menurut gua konten lo ini tuh konten gak menghargai agama lo sendiri gitu loh. Ya terserah lo mau makan babi kayak, makan celeng kayak, makan tokek kayak, buaya kayak, terserah lo. Tapi minimal jangan dibikin konten. Kalau sudah tahu agama kita melarang, jangan dilakukan, kan lo muslim. Gue gak ngerti sama jalan pikiran lo, udah tahu lo muslim, lo influencer yang banyak orang nonton. Kasihlah hal-hal yang positif yang bisa dipetik untuk orang-orang yang nonton gitu loh. Ini apa? Makan babi 3 kali lo ngerasa lo bangga gitu? Enggak, menurut gua konten lo itu konten gak mendidik. Yang kali ini nih, kalau masalah lo pakai BH, pakai rok terbuka, urusan lo deh. Tapi kalau untuk kali ini lo bikin konten bikini, gak bagus sama sekali. Jujur bener-bener kaget banget sama kontennya Kak Lilu yang makan babi.
karena aku tuh sering banget nontonin konten-kontennya dan aku salut banget sama dia karena dia tahu banget caranya supaya FYP. Apapun video yang dia upload itu selalu FYP. Tapi aku bener-bener kecewa banget dan gak habis pikir dan langsung ilfil saat dia bener-bener sadar makan babi dan dia itu seorang muslim. Padahal aku bukan muslim loh. Aku jadi ingat waktu dia ketemu sama Mami Online. Itu kalau nggak salah Mami Online pernah negur dia ya, suruh baca bismillah dulu sebelum doa makan. Tapi dia kayak bilang ya udahlah terserah dia gitu, dia yang makan ini, dia yang apa gitu. Padahal orang ingetin dia buat baik loh, buat berdoa dulu sebelum makan. Dari situ aku pertamanya udah kayak, ih kok dia kayak gitu ya. Dan sekarang ternyata kelihatan dong, dia bener-bener makan babi dan dia jadiin konten. Memang kontennya itu menghasilkan buat dia ya, bisa menghasilkan uang buat dia. Tapi konten itu ada batasnya loh. Mungkin konten itu bisa membawa kamu kepada kesuksesan, dan konten itu juga yang bisa membawa kamu kepada kejatuhan. Bener-bener cari duit segitunya, bikin konten segitunya, tapi ada batasnya juga loh. Kalau misalkan videoin makan babi dengan penuh kesadaran, dengan ketawa-ketawa, itu udah bener-bener parah sih menurut aku. Sebelumnya satu hal yang perlu gue tekankan di sini adalah gue nggak pernah peduli sama kontennya dia, karena ya memang dari awal gue nggak pernah suka sama dia orang. Cuma yang jadi sorotan gue di sini adalah dia bikin konten makan babi guling. Kenapa mbak? Biar apa? Biar dapat achievement atau apa? Ada satu hal yang gue sorotin di sini. Kak Lilo ini dia pernah bikin konten beberapa waktu lalu atau bahkan mungkin tahun lalu. Dia menunjukkan bahwa dia ini salah satu lulusan dari PTN dan jurusan fisika. Dan dia termasuk lulusan terbaik cuy, cum laude. Tapi yang gue heran adalah orang yang lulusan fisika, cum laude, bisa seenggak punya otak kayak gini buat bikin konten. Kayak, lu kagak malu sama gelar lu? Fisika lo cuy, jurusan susah. Kok, udah Tuhan bahkan gue ngomong udah kagak ngerti deh. Cuma ada lagi yang gue sorotin, dia bilang gini, oh nggak apa-apa ya cuma demi konten. Jadi lu mengesampingkan peraturan agama lu cuma demi konten ya? Gue nggak masalah sih kalau di situ lu kagak pakai bismillah atau lu mengaku sebagai seorang muslim. Tapi masalahnya sini lu ngaku. Tapi ya emang ya, namanya kalau orang popularitasnya udah mulai redup, pasti nyari lagi tuh gimana caranya buat bikin naik. Bahkan walaupun itu harus mempertaruhkan dia melanggar satu aturan besar dalam agamanya dia. Sebenarnya urusan dosa itu urusan lu sama Tuhan lu ya. Cuma di sini gini kak, lu sebagai orang yang punya followers banyak, tolonglah bikin konten sing genah. Ojo aneh-aneh kon. Karena bisa jadi konten lu itu dicontoh sama yang lain. Bisa jadi lo, nggak nutup kemungkinan lo. Tapi aku kagak heran sih. Gue dari tadi ngebahas soal menghargai, dia aja nggak bisa menghargai dirinya sendiri dengan berpakaian selalu nggak pantas. Boro-boro dia ngehargain orang lain. Ya, harapan gue semoga cepet sadar lah ya Kak Lilu Mukerji. Semoga cepet sadar. God bless banyak-banyak.